Hold your head. Halo guys, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan gua Marcel Vanbon. Di sini gua akan menceritakan alur film tentang sekelompok anak muda yang sedang bercamping ria, mirip Nobody Sleep in the Woods Tonight, tapi ini kabarnya lebih mengerikan lagi ya guys ya. Oke, semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa untuk bantu subscribe ya. Terima kasih. Di awal film kita diperlihatkan seorang psikopat sedang membawa golok dan seorang backpacker yang sedang bersembunyi dan menemukan pacarnya. Setelah bertemu dengan pacarnya, ternyata pacarnya ini sangat ketakutan dan ingin keluar daripada tempat ini guys ya. Karena pacarnya sangat ribut, akhirnya laki-laki tersebut berusaha untuk menenangkannya. Akan tetapi perempuan ini terus ribut. Tak lama kemudian pacarnya pergi untuk mencari bantuan dan inilah yang terjadi. Film Charlie Pham pun dimulai. Awal film kita diperlihatkan oleh Natasha, gadis sekso yang sedang diintip oleh Don Kay dan juga temannya yang bernama Mike ya. Di sini mereka ingin pergi ke suatu tempat, ke tempat liburan yang dimana tidak terbiasa dengan orang-orang. Dan lalu si Don Kay ini dia membicarakan tentang sebuah ladang farm yang dimana jauh dari keramaian kota dan mereka ingin pergi ke sana. Ketika si Don Kay melihat Melanie, dia sangat terkesan dan dia mulai keluar playboynya guys ya. Dan dimana mereka saling berkenalan dan bertemu. Dan di sini kita diperlihatkan mereka sedang berjalan-jalan ke suatu tempat untuk mencari Pham. Dan ntar lagi mereka akan beristirahat untuk makan guys ya. Kayaknya di dalam kafe ternyata si Don Kay ini guys ya, dia malah nanya tentang ladang Charlie Pham sampai teman-temannya mengira dia sudah gila. Akhirnya kita bertemu seorang bernama Blue. Dia adalah saksi hidup ketika ladang Charlie Pham itu ada. You lot aren't thinking of going out there, are you? Si Blue ini sudah melarang Dan Kay dan teman-temannya untuk tidak pergi ke dalam Charlie Pham. Tetapi Dan Kay tidak peduli. Dia malah juga ribut dengan seorang anak buah daripada Blue yang mengatakan bahwa ada tempat yang terbaik selain Charlie Pham. Akhirnya setelah mereka ribut dan tetap ngeyel, akhirnya si anak buahnya tetap memberitahu di mana letak Charlie Pham tersebut ya guys ya. Bodoh sekali memang. Ketika mereka telah sampai kepada suatu tempat, akhirnya mereka diceritakan oleh seorang Don Kay bagaimana tentang Charlie Pham. Dulu ada seorang keluarga yang bernama John dan Meredith. Mereka mempunyai seorang anak bernama Charlie. Tetapi mereka ini adalah keluarga psikopat guys ya. Biasanya menjadikan santapan bagi besok harinya. John dan Mary berhasil memakan korbannya. Akhirnya tak lama kemudian datanglah Blue dan juga teman-temannya yang menanyakan bagaimana keadaan backpacker tersebut guys ya. Awalnya di sini si John tidak pernah mengaku bahwa dia menyembunyikan orang-orang dan menjadikan mereka makanan. Tapi akhirnya suasana semakin tegang dan inilah yang terjadi guys. Pun telah mati, akhirnya Meredith pun mengajak Charlie untuk pergi dari ladang Charlie Pham tersebut. Besokan harinya mereka berempat pun bersiap-siap untuk pergi kepada Charlie Pham ya guys ya. Di sini si Jason bertanya kepada si Dan Kay di mana Charlie Pham. Akhirnya Jason pun menghubungi Tony, seorang petinju profesional yang dimana dia tahu bahwa ladang Charlie Pham adalah ladang yang buruk dan banyak orang hilang di desa tersebut. Juara tinju ini tidak menganjurkan kepada mereka semua untuk pergi ke Charlie Pham. Tapi akhirnya mereka tetap ngeyel guys. Ini si Don Kay berhasil menemukan letak ladang Charlie Pham. Mereka pun begitu semangat dan mengajak para ciwi-ciwi untuk pergi ke dalam Charlie Pham. Awalnya ciwi-ciwi menolak guys, karena sangat jauh untuk masuk ke dalam Charlie Pham. Akan tetapi mereka akhirnya menurut karena telah dirayu oleh berdua ini. Termakan rayuan gombal mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam hutan tersebut.
Di dalam hutan, mereka begitu bersemangat masuk ke dalam hutan Charlie Farm. Akan tetapi setelah perjalanan 2 jam yang sangat melelahkan, akhirnya mereka pun memutuskan pengen balik. Apalagi dua ciwi-ciwi nih guys ya, pengen balik karena rasa tempat Charlie Farm itu tidak ada. Perjalanan 2 jam yang melelahkan, akhirnya Jason menemukan tempat Charlie Farm. Dia begitu bersemangat dan berterima kasih karena akhirnya mereka bisa tinggal malam itu di rumah Charlie. Akhirnya sampailah mereka ke rumah Charlie guys ya. Betapa senangnya dan mereka ingin masuk ke dalam rumah Charlie Farm tersebut. Di sini si Donkey dan teman-temannya melihat-lihat sesuatu, tapi tanpa disadari si Donkey yang namanya Dungu, dia berusaha untuk mengincingi tempat itu agar abadi dan ritual ya katanya ya. Aneh sekali. Tanpa disadari juga ternyata juga si Melanie menemukan boneka Charlie dan dia langsung mau menyimpannya. Malam harinya setelah mereka makan-makan, mereka menulis di dinding guys ya, bahwa mereka bertahan hidup di Charlie Farm. Sementara kita diperlihatkan Blue sedang mengejar Meredith yang lari bersama Charlie entah kemana. Di sini Blue melihat rumah daripada John dan Meredith. Betapa mengenaskannya sekali, banyak korban-korban yang telah dijadikan tumbal dan makanan sama mereka ya guys ya. Di scan ini mamanya si Charlie menyuruh kepada Charlie untuk bersembunyi guys ya, dari kejaran para pembunuh yang ingin membunuh keluarga mereka. Akhirnya Blue pun menghajar Meredith guys. Tapi di mana-mana kasih ibu selalu lebih besar dibandingkan yang lain. Meredith menyembunyikan Charlie dan bilang bahwa Charlie telah mati 1 tahun yang lalu. Akhirnya Charlie pun melihat betapa disiksanya ibunya tersebut. Tapi Blue telah habis kesabaran sehingga Blue memutuskan untuk menghabisi nyawa Meredith saja. Sementara di lain sisi Charlie pun menangis dan tidak bisa melawan karena masih muda. Mereka melakukan ngarol ngidul dan bercerita tidak jelas. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur karena kecapean seharian. Di tengah malam ketika mereka semua tertidur, akhirnya Melanie pun terbangun. Dan inilah yang terjadi guys. Psikopat besar sedang menguasai mereka tertidur. Anehnya, psikopat tersebut tidak membunuh mereka, melainkan cuma mengambil boneka saja milik Melanie. Dan Melanie pun kembali tidur. Di pagi harinya setelah mereka terbangun dari kelelahan mereka, akhirnya mereka bertemu 2 turis baru guys ya. Di sini mereka saling berkenalan dan berjabat tangan, memperkenalkan satu sama lain dari daerah mana mereka berasal. Setelah itu, mereka dibawa ke dalam untuk diajak sarapan. Kita diperkenalkan Gordon dan Alisa guys ya, yang meramaikan suasana makan pagi mereka. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, Melanie ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka. Ternyata selidik demi selidik, Melanie pun merasa kehilangan karena beruangnya tidak ditemukan. Dia mencari boneka beruangnya dan dia menanyakan kepada Donkey dan juga Jason apakah mereka menyembunyikannya. Ternyata Jason dan Donkey tidak tahu bonekanya Melanie. Usut punya usut, di malam hari Melanie bermimpi tentang bertemu dengan seorang psikopat yang berbadan besar, dan mungkin saja psikopat tersebut mengambil beruang tersebut. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidak mempercayai hal itu. Dan akhirnya Melanie pun berkata, ya sudahlah kalau hilang mah. Tanpa mereka sadari, ternyata psikopat tersebut guys sedang mengawasi mereka. Di lain sisi kita diperlihatkan Donkey dan Melanie yang sedang ingin berenang guys ya. Di sini mereka ingin menghabiskan waktu berdua karena Donkey ini seorang playboy, jadi dia mengajak Melanie untuk berenang. Awalnya Melanie pun menolak ajakan Donkey, tapi karena terus dirayu, ayo beb, akhirnya lah Melanie pun dan Donkey pun berenang di empang tersebut guys. Mereka menikmati air yang dingin bersama-sama. Di sini kita diperlihatkan Allison dan Gordon sedang bersantai ria guys. Mereka memasuki tempatnya Charlie. Tapi Allison di sini tidak senang karena dia mengatakan bahwa tempat ini tidaklah baik, dan Allison sudah mengatakan 2 kali untuk keluar dari tempat ini. Dan inilah yang terjadi guys ketika Gordon so jago. Dan Gordon
pun harus merenggang nyawanya guys. Di sini kita diperlihatkan sosok psikopat besar yaitu Charlie yang 30 tahun menjadi besar. Dia mencari-cari Allison yang sedang bersembunyi guys. Akhirnya Allison pun tertangkap dan juga akhirnya pingsan. Di sini kita diperlihatkan bahwa Allison sedang mau dieksekusi oleh psikopat tersebut. Dia mengeksekusi korban-korban dengan sangat sadis guys. Sehingga Allison pun harus merenggangkan nyawa menyusul pacarnya untuk meninggal. Dan inilah yang terjadi guys. Charlie begitu bersemangat untuk menyaksikan kematian korban-korbannya. Di lain sisi kita diperlihatkan Jason sedang masuk ke dalam sebuah kabin guys. Sementara Natasha menunggu di luar. Sementara itu di satu sisi lain kita diperlihatkan Tony sedang ngobrol dengan istrinya, mengkhawatirkan keadaan Jason dan Natasha beserta teman-temannya guys. Dia tidak bisa meninggalkan Jason dan Natasha di situ. Dia tahu ladang itu berbahaya. Diperlihatkan di sini Don Kay dan kekasihnya sedang bercumbu ria. Di saat mereka sedang asik bercumbu ria, tiba-tiba datanglah sosok psikopat besar bernama Charlie. Nah, kabur, malah dia mendatangin psikopat tersebut dan mengajak duel. Dia tidak tahu bahwa psikopat ini berbahaya, dan inilah yang terjadi guys, akibat kecerobohan yang dialami oleh Don Kay. Berhasil membunuh pria yang so jago, akhirnya Charlie pun mengejar Melanie guys. Di sini mereka sedang beradu lari. Akhirnya Melanie pun tertangkap oleh psikopat tersebut dan dibanting. Dan dia harus mengalami hal yang mengenaskan sama seperti kekasihnya. Dan inilah yang terjadi guys. Seperti biasa yang kita ketahui bahwa awal-awal scan memang sangatlah senang, tapi di akhir-akhir scan selalu mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini akan mati menjadi korban psikopat guys. Setelah 2 jam menunggu, Natasha curiga kepada Jason kenapa Jason tidak keluar-keluar dari kandang tersebut guys ya. Akhirnya dia memutuskan untuk memberanikan diri masuk ke dalam. Sementara di lain sisi kita diperlihatkan Tony yang sedang mencari Jason dan Natasha. Di lain sisi juga kita diperlihatkan Jason yang sedang ketakutan melihat Charlie guys. Karena dia awalnya tidak percaya bahwa Charlie itu ada, dan akhirnya mereka pun lari sambil ketakutan terbirit-birit. Jason dan Natasha kembali berlari guys, sampai pada akhirnya di titik dimana Tony menyangka bahwa pria bertubuh besar itu Jason dan dia menanyakan di mana Natasha. Akhirnya baku hantam pun terjadi guys di sini. Setelah 12 jam mereka berbaku hantam, akhirnya Tony di sini sedang kewalahan. Akhirnya Jason sok-sokan dengan pria pemberaninya, dia mencoba untuk menusuk daripada Charlie. Akan tetapi psikopat mah kuat, akhirnya Tony pun tumbang dan malah Jason pun menjadi korban selanjutnya guys. Yang tidak terima Jason meninggal hanya bisa bersedih dan juga lari ketakutan guys, meninggalkan Jason dan juga Charlie. Setelah kematian Jason, akhirnya Natasha pun kabur dari kejaran Charlie. Tapi yang namanya psikopat mah kuat guys. Dia berhasil menemukan keberadaan Natasha dan menyekapnya. Setelah sadar dari bobo panjangnya, akhirnya Natasha pun kabur dari kandang dimana dia ditempatkan oleh Charlie guys. Di sini dia berusaha kabur untuk menemukan jalan keluar untuk pergi dari ladang Charlie. Scene ini menunjukkan bahwa Natasha sedang mencari pernak-pernik dan beruang milik Charlie guys. Ternyata usut punya usut Charlie yang mengambil boneka tersebut. Akhirnya Natasha pun kabur dengan membawa pernak-pernik. Setelah dia berhasil mengambil sesuatu yang dia inginkan, akhirnya dia pun lari ke atas guys. Di saat dia sedang ingin berlari, ternyata Charlie pun tahu bahwa dia ingin berlari guys. Jadi Charlie memutuskan untuk menangkap dia. Tapi ternyata Natasha pintar dan dia bersembunyi di balik mayat guys, sehingga dia tidak ketahuan oleh Charlie. Lalu Natasha pun berlari menuju loteng guys. Dimanfaatkan oleh Blue, akhirnya Natasha pun kabur guys. Tapi Natasha di sini ngomong-ngomong kenapa Blue tidak membawa polisi guys, malah dia datang kesendirian di sini. Akhirnya mereka pun adu bacot. Di saat mereka sedang adu bacot, karena Blue tidak membawa polisi, akhirnya Blue pun mati. Blue mati, akhirnya Natasha pun memberanikan diri untuk mengambil pistol FF guys yang di hadapannya.
Charlie pun dikiranya mati. Akhirnya Natasha pun memutuskan untuk menendang-nendang Charlie. Karena dia tidak bisa menggunakan senjata, akhirnya dia pun kabur. Yang di sini yang bikin gua kesel, bukannya dia kabur guys, malah dia nendang-nendang si Charlie. Ketika dia sedang mencari kunci dan ingin kabur daripada Charlie, inilah yang terjadi guys. Natasha pun mati guys. Yang selalu bikin gua kesel, psikopat itu selalu menang dan menjadi pemeran utama dalam setiap film. Ini yang sangat menjengkelkan guys. Kenapa Blue waktu dulu tidak sempat membunuh Charlie, sehingga Charlie merupakan seorang psikopat yang tumbuh besar dan menjadi beringas guys. Dan yang paling gua menjengkelkan, si Donkey dan Jason malah mengajak ciwi-ciwi untuk pergi ke tempat yang mengerikan tersebut. Dan akhirnya mereka semua pun meninggal dan menjadi koleksi dari barang-barang Charlie guys ya. Mungkin cukup sekian yang bisa gue sampaikan guys. Gue mohon maaf kalau ada kesalahan. Salam sukses untuk kalian semua dan tetap jaga jarak.